Buat kalian yang udah subscribe channel gua dan nonton beberapa video di channel gua, mungkin kalian udah ngasih sama HP ini, si Samsung Galaxy S10 Plus. Gue udah pernah bikin reviewnya, kalau kalian penasaran kalian bisa klik link di atas. Dan berita baiknya, sekarang nih HP harganya udah tinggal 3 jutaan aja. Dan ternyata di range 3 jutaan gue nemu HP lain yang sama-sama worth it untuk dibeli dan bahkan bisa ngegoyahin keinginan lu untuk beli si Galaxy S10 Plus ini. Dan HP apakah itu? Kenalin Xiaomi Mi 10T, si mantan flagship killer dari tahun 2020. Dan di video kali ini gue akan nge-head to head si mantan flagship killer Xiaomi Mi 10T versus si mantan flagship Samsung Galaxy S10 Plus. First impression yang gue dapat ketika ngebandingin dua HP ini jelas dari desainnya, dimana S10 Plus punya desain yang menurut gue lebih unik dan menarik, sedangkan Xiaomi Mi 10T punya desain yang mainstream dan monoton. Ya mungkin kalian udah sering lihat desain bagian belakang HP kayak gini dari Samsung seri A, seri S, S20 khususnya, Redmi Note 10 juga desain backdoor-nya seperti ini. Jadi kesan pertama ketika lihat desain belakangnya nggak begitu berkesan lah menurut gue. Meskipun desain bagian belakangnya ini cukup mainstream, tapi gue suka sih dengan material backdoor Xiaomi Mi 10T ini karena dia pakai finishing kaca dengan aksen doff dan gradient biru kesilveran yang menurut gue keren dan cukup eye-catching. Untuk bagian depannya, Xiaomi Mi 10T ini diproteksi oleh Gorilla Glass 5, sedangkan Galaxy S10 Plus ini pakai Gorilla Glass 6. Ya, jadi di atas kertas proteksi layar di Samsung Galaxy S10 Plus ini mestinya lebih baik. Untuk frame-nya kedua HP ini udah pakai aluminium frame, jadi meskipun Xiaomi Mi 10T ini bukan HP mantan flagship, tapi pas dipegang rasanya tetap solid dan mantap. Dan feel ketika megangnya pun menurut gua S10 Plus ini ideal, beratnya pas, dimensinya pas, tonjolan kameranya juga nggak terlalu tinggi, jadi nggak ngeganggu tangan, gue nyaman banget lah megang HP ini. Dan ketika pindah ke Xiaomi Mi 10T, gue kaget, ini HP kok rasanya berat banget, dan pas gue lihat ternyata beratnya 216 gram, hampir 1/4 kilo. Dan BAM kameranya itu tinggi banget, jadi agak risih untuk speaker. Kedua HP ini udah pakai dual stereo speaker ya, tapi bedanya speaker di Galaxy S10 Plus ini ditune by AKG dan udah support Dolby Atmos, sedangkan di Mi 10T itu belum support Dolby Atmos. Tapi kalau menurut gue sih, speaker di Xiaomi Mi 10T ini kualitasnya nggak kalah sama speaker di Galaxy S10 Plus. Kalian bisa dengar hasilnya di sini. Lanjut ke bagian layar, si Galaxy S10 Plus ini udah dilengkapi dengan panel AMOLED 6,4 inch dengan resolusi 1440x3040 pixel. Sedangkan kalau di Xiaomi Mi 10T ini dibekali dengan panel IPS ukuran 6,67 inch dengan resolusi 1080x2400 pixel. Meskipun memang Xiaomi Mi 10T ini cuma pakai panel IPS, tapi menurut gue panel IPS yang dipakai ini punya kualitas yang sangat bagus. Jadi sebagai pengguna AMOLED, gue nggak ngerasa risih ketika pindah ke Xiaomi Mi 10T yang cuma pakai panel IPS. Ini gue yakin banget panel IPS-nya ini panel IPS terbaik yang bisa diberikan Xiaomi, karena memang kualitasnya bagus banget menurut gue. Meskipun ya kalau ditilik-tilik untuk ketajaman warna khususnya pas warna gelap, memang layar AMOLED di Galaxy S10 Plus masih tetap unggul. Dan mungkin salah satu faktor yang bikin panel IPS di Xiaomi Mi 10T ini kelihatan bagus aja ya refresh rate-nya yang udah 144Hz. Ini manjain mata banget, animasi smooth banget jalannya di HP ini. Untuk performanya, hasil AnTuTu benchmark menunjukin kalau memang Xiaomi Mi 10T ini lebih powerful, karena selisih poinnya mencapai 150.000 yang bukan selisih yang kecil. Dan dari 4 aspek yang diuji, yaitu CPU, GPU, RAM, dan UX, Galaxy S10 Plus sama sekali nggak bisa nempel Xiaomi Mi 10T. Dan hasil tes Geekbench juga nunjukin kalau Snapdragon 865 di Xiaomi Mi 10T ini jauh lebih unggul dibandingkan Snapdragon 855 di Galaxy S10 Plus, baik dari single core maupun multi core-nya. Dan yang terakhir, gue juga tes speed eMMC-nya atau memori internalnya, dan jauh unggul Mi 10T dibandingkan Galaxy S10 Plus. Karena memang Xiaomi Mi 10T ini udah pakai eMMC UFS 3.1, sedangkan Galaxy S10 Plus ini masih pakai UFS 2.1, jadi memang selisih perbedaan speed, write maupun read-nya cukup signifikan memang.
Lanjut ke tes gaming, gua tes Dolphin Emulator buat main Call of Duty Modern Warfare 3. Hasilnya cukup playable karena rata-rata FPS-nya itu ada di 27-32 FPS. Cuma memang sesekali turun ke 23-25 FPS. Pas gua tes di S10 Plus juga sebenarnya nggak jauh beda performanya. Kalau lagi lancar itu kisaran FPS ada di 27-30 FPS. Tapi memang kalian akan lebih sering nemuin drop FPS di Galaxy S10 Plus. Dan itu cukup lumayan parah, bisa nyentuh ke 17 FPS. Lanjut ke tes game Genshin Impact, kita pakai settingan highest rata kanan dengan frame rate 60 FPS. Gua tes main di kisaran 30 menit, ruangan ber-AC dengan suhu ruangan mungkin di kisaran 27-28 derajat. FPS yang didapat paling tinggi itu ada di 45. Rata-rata ada di 30-37 tapi fluktuatif banget, naik turun, dan paling rendahnya itu ada di 24 fps. Dan suhu maksimal ada di 45 derajat Celcius yang kemungkinan besar memang di lock di Samsung di 45 derajat, sehingga kalian bakal banyak nemuin frame drop atau frame skip karena CPU throttlingnya itu. Lanjut kita tes di Mi 10T dengan skenario yang sama, settingan grafis sama, ruangan yang sama, dan suhu yang sama. Ini HP gila, main FPS tertinggi bisa di 60. Average ketika kalian main setelah 20 menitan itu ada di 45-58 fps tergantung scene-nya juga. Lowest terendahnya cuma di 35 fps. Game selanjutnya yang gua tes adalah Lost Light dengan settingan rata kanan frame rate ultra. Untuk Galaxy S10 Plus setelah 20 menitan main memang beberapa kali FPS-nya turun ke 30-an fps. Tapi overall masih cukup nyaman dan oke lah untuk dimainin di HP ini. Dan pas gue tes di Mi 10T dengan settingan yang sama, sekali lagi Mi 10T nunjukin performa yang sangat impresif menurut gue. Main di 20 menitan juga FPS-nya stabil di 50-60 FPS. Mungkin ya adalah beberapa kali turun ke 47 FPS yang itu pun gak berasa lah turunnya, masih sangat lancar. Jadi untuk performa gaming perlu diakui kalau Galaxy S10 Plus itu kebantai sama Xiaomi Mi 10T. Dan gue mau saranin buat kalian yang mau minang si Xiaomi Mi 10T ini untuk beli cooler, karena kalian bisa lihat sendiri tadi suhu maksimalnya bisa di 51 derajat Celcius yang menurut gue itu bukan suhu normal untuk sebuah HP beroperasi. Lanjut ke sektor kamera. Untuk Xiaomi Mi 10T ini dibekali main kamera 64 megapiksel, 13 megapiksel kamera ultrawide, dan 5 megapiksel kamera makro. Sedangkan kalau di Galaxy S10 Plus ini dibekali oleh 12 megapiksel wide, 12 megapiksel telefoto, dan 12 megapiksel ultra wide. Dan kalau menurut gue sih memang urusan kamera Galaxy S10 Plus masih jauh lebih unggul dibanding Xiaomi Mi 10T. Dan ini hasil foto-fotonya ketika dipakai untuk low light, kalian bisa lihat warna di Galaxy S10 Plus itu lebih presisi dan lebih tajam. Beda dengan Xiaomi Mi 10T yang menurut gue warnanya itu jadi pudar dan banyak banget miss fokusnya kalau udah malam. Lanjut ke kamera ultrawide-nya, menurut gue kualitasnya masih bertahan ya, meskipun ini ganti lensa. Galaxy S10 Plus masih nunjukin kinerja kamera yang sangat baik. Dan kalau untuk Mi 10T ultrawide-nya mengecewakan sih, sebenarnya nggak beda jauh dengan kualitas main kameranya, dan wide-nya nggak seluas Galaxy S10 Plus ya kalau dilihat. Nah, kalau untuk siang hari sebenarnya Xiaomi Mi 10T punya kamera yang cukup baik, tapi kalau dibandingin lagi sama Galaxy S10 Plus tetap bagusan S10 Plus. Nggak tahu kenapa karakter warna di Xiaomi Mi 10T ini lebih pudar ya, nggak setajam di Galaxy S10 Plus. Dan kalau kita zoom lagi hasil foto dari kedua HP ini, kelihatan kalau daun-daun di Galaxy S10 Plus tuh lebih jelas teksturnya, detailnya ada. Jadi kalau di Mi 10T itu datar aja, flat kayak foto kertas warna hijau. Dan ngomongin front kamera juga, Galaxy S10 Plus masih lebih unggul karena dia udah support perekaman 4K 60 fps, dan kameranya juga ini dual kamera ya, jadi ada kamera telefotonya, ada kamera wide-nya juga, jadi memang lebih lengkap kalau urusan fitur kamera. Dan kalau di Xiaomi Mi 10T, front kamera ini cuma ada satu ya, single kamera, dan hanya support di perekaman Full HD 30 fps. Lanjut ke sektor baterai, sayangnya Galaxy S10 Plus ini baru support fast charging 15 watt ya. Jadi ngecas dari 30 sampai 100 itu butuh waktu 1,5 jam. Dan kita tes pemakaian dari 100% ke 30% dapat SOT 8 jam untuk pemakaian ringan dan 3 sampai 4 jam untuk gaming.
Kalau Xiaomi Mi 10T udah support fast charging 33 watt, jadi ngecas dari 30 sampai 100 cuma 45 menit, dan dites pemakaian dari 100% ke 30% dapat SOT 9,5 jam untuk pemakaian ringan dan 6 jam untuk main game. Jadi memang dari sektor baterai Xiaomi Mi 10T jauh lebih unggul daripada Galaxy S10 Plus. Dan ngomongin soal fitur, ya memang Galaxy S10 Plus jauh lebih unggul ya. S10 Plus masih punya lubang jack 3,5 mm, jadi cocok banget untuk kalian yang suka dengerin musik pakai headset kabel. Dia juga support reverse charging dan wireless charging, yang mana Xiaomi Mi 10T ini gak support. Terus fitur galerinya juga di Galaxy S10 Plus ini gila banget. Kalian kalau ngedit foto di sini tuh udah kayak pakai third app download di Play Store ya. Nge-cut objek segitu mudah dan cepatnya, dan secara otomatis AI-nya ngebaca mana objek yang bisa di-cut. Dan yang terakhir, fitur Samsung DeX. Kalian bisa lihat setupnya nih ya. Tinggal beli adapter, bisa colok ke HDMI, bisa colok ke mouse, bisa dicolok ke keyboard. Jadi HP ini siap untuk kalian pakai kerja, main game maupun multimedia. Dan apa sih spesialnya dari Samsung DeX ini? Ya kalian cuma modal adapter dan kabel HDMI colokin ke HP Samsung kalian, jadilah ini. Berasa kayak punya konsol portable, berasa kayak punya PS2 padahal kalian mainnya dari HP. Dan kalau kalian tanya apakah Xiaomi Mi 10T punya fitur ini? Jawabannya nggak punya. Gue udah colok HDMI ke HP dan nggak keluar apa-apa. Paling kalau kalian pakai Xiaomi Mi 10T bisa pakai aplikasi mirroring lewat WiFi, tapi kalian tahu lah yang namanya lewat WiFi, koneksi wireless itu pasti delay untuk main game dan itu nggak nyaman banget. Beda dengan ini, koneksinya wired pakai kabel, jadi nggak ada delay dan ya real time koneksinya. Dan kalau gue di akhir ditanya nih, mana nih HP yang harus dipilih antara dua HP ini? Gue sendiri bingung jawabannya apa, karena menurut gue kedua HP ini sangat worth it dan recommended untuk dibeli. Sebenarnya pilihannya itu kembali ke kebutuhan kalian masing-masing. Kalau emang kalian lagi cari HP untuk main game, untuk kerja berat, kompres video dan sebagainya, yang butuh performa tinggi dan kinerja yang stabil, udah super 5G juga jangan lupa ya, kalian ambil Xiaomi Mi 10T. Tapi kalau kalian user fleksibel yang butuh HP untuk kerja, untuk multimedia, untuk main game, dan memang lagi incar HP matan flagship yang desainnya masih bagus, masih ganteng, fiturnya lengkap, serta kameranya dan layarnya masih bagus, ambil S10 Plus. Karena menurut gue S10 Plus ini adalah HP yang all around, yang bisa diandalkan di segala skenario. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jadi referensi untuk kalian yang lagi cari HP di kisaran 3 jutaan. Dan kalau kalian misalnya punya saran perihal editing, kualitas video, ataupun saran HP yang perlu gua review selanjutnya, kalian bisa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.